Kapolres Bima Kota ditahan akibat terjerat kasus dugaan setoran dari bandar narkoba. Pertandingan Liga 4 Zona Jawa Tengah berakhir ricuh. Ratusan supporter tuan rumah yang kecewa dengan jalannya pertandingan masuk ke lapangan mengejar wasit. Jelang perayaan Tahun Baru Imlek, ratusan lampion merah dan aneka ornamen Imlek menghiasi trotoar Bundaran HI dalam gelaran Jakarta Light Festival. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda? Senang sekali Sapa Indonesia Pagi kembali hadir untuk Anda di hari ini, hari Sabtu 14 Februari 2026. Bersama saya Bremana Tenaya. Dan saya Putri Oktaviani. Wah, Bremana senang sekali ya pagi hari ini udah cerah. Dan yang lebih cerah lagi adalah senyumnya para yang long weekendan. Yang long weekend, ini hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Karena Imlek tanggal 17 ya berarti ya. Berarti kan hari Senin tuh kita cuti bersama, Okta. Ya. Jadi 4 hari ini warga di Indonesia semuanya lagi pada happy kecuali yang pada kerja di weekend. Itu pada liburan semua. Pantesan semalam agak macet ya kalau di Jakarta. Mungkin ya Anda yang semalam beraktivitas atau baru pulang begitu menuju ke rumah masing-masing. Ini kayaknya harus agak bersabar karena semalam kayak puncaknya kemacetan semalam. Sampai Okta ninggal mobil di sini naik kereta loh saudara ya, karena semacet itu. Dan selain soal kita jelang Imlek juga kan kita mau Ramadan ya. Betul. Banyak yang munggahan gitu. Iya. Bagaimana udah ya munggahan? Kamu kapan? Munggahan, terus ada juga mungkin yang tradisinya adalah berziarah. Ada juga yang seperti itu. Nah, makanya memang kalau nanti saudara kita akan pantau seperti apa nih gitu kan, ada kegiatan ziarah yang dilakukan oleh masyarakat. Termasuk juga biasanya kalau mau puasa kan ada silaturahmi dulu gitu ya. Banyak lah ya tradisi-tradisi yang dilakukan oleh masyarakat. Senang sekali ya karena ini berbarengan vibes-nya jadi antara Imlek sama menuju ke puasa. Puasa, luar biasa. Jadi pasti mall bakalan padat banget saudara dan pokoknya siap-siapin kantong, siap-siapin juga waktunya buat keluarga karena manfaatkan 4 hari panjang ini sekaligus menyambut Imlek dan juga Ramadan. Tapi sebelum kita ke sana saudara, kita akan ke informasi pertama dulu di Sapa Indonesia Pagi hari ini, di mana diduga berkendara dalam kondisi mabuk, minibus yang dikendarai warga negara asing menabrak motor dan pedagang nasi goreng yang sedang mangkal di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat pada Sabtu dini hari. Minibus dengan nomor polisi B2438UBA yang dikendarai warga negara asing ini mengalami kecelakaan dan menabrak sepeda motor serta pedagang nasi goreng di Jalan Outer Ring Road Cengkareng, Jakarta Barat. Minibus dan sepeda motor ringsek, sementara gerobak pedagang nasi goreng rusak parah. Petugas Laka Lantas Polres Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi. Sementara saksi mata mengatakan minibus tersebut melaju dari arah Cengkareng menuju Kembangan, tiba-tiba kemudian ke bahu jalan dan menabrak sepeda motor serta pedagang nasi goreng. Diduga pengemudi berkendara dalam keadaan mabuk lantaran ditemukan sebotol minuman di dalam mobil. Gimana ada sana? Motor kan posisi di sini. Saya lagi ngobrol-ngobrol. Tahu-tahu tiba ada mobil dari arah ini nabrak motor saya tuh. Terus si pedagangnya lagi duduk di situ. Kencang tadi? Kencang mobilnya. Udah kencang sih. Sekitaran
dibilang kenceng kagak ya, dibilang pelan kagak. Gitu Mas. Jadi yang ditabrak apa aja Bang? Motor sama gerobak. Informasi berikutnya, saudara, pertandingan Liga 4 Zona Jawa Tengah berakhir ricuh usai tim tuan rumah PSIR Rembang kalah 0-2 dari Persak Kebumen. Ratusan supporter tuan rumah yang kecewa dengan jalannya pertandingan masuk lapangan mengejar wasit. Supporter tuan rumah tak hanya mengejar, tapi juga berupaya mengeroyok wasit yang dinilai merugikan tim tuan rumah. Polisi yang berada di lokasi pun langsung melindungi wasit dan hakim garis dari amukan supporter. Dalam pertandingan ini, saudara, tuan rumah PSIR Rembang harus mengakui keunggulan tamunya Persak Kebumen dengan skor 0-2. Eksekusi 19 rumah di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan ricuh. Aparat terlibat saling dorong dengan warga yang menolak pembongkaran. Aksi saling dorong terjadi antara warga yang menolak eksekusi dengan petugas. Warga bahkan memblokade akses jalan menuju lokasi. Warga mengaku lahan yang dieksekusi merupakan warisan milik seorang warga dan telah memiliki sertifikat hak milik serta rutin membayar pajak selama 40 tahun. Namun pengadilan negeri menyebut eksekusi dilakukan atas putusan Mahkamah Agung nomor 14 tahun 2022. Kurang lebih luasnya dari keseluruhan objek yang dieksekusi ini kurang lebih 6.600 meter persegi. Ada berapa rumah? Dalam hal ini rumah yang dieksekusi kurang lebih 19 rumah. Seorang pemotor terperosok ke jurang setelah hilang kendali karena menghindari motor gede yang mengerem mendadak di depannya. Berawal dari salib menyalip, seorang pengendara motor yang tengah melaju di Jalan Cianjur, Jawa Barat, disalip oleh rombongan motor gede. Saat motor kedua menyalip korban, moge tersebut tiba-tiba mengerem tepat di depan korban dan membuat korban hilang kendali hingga terperosok ke jurang sedalam 5 meter. Korban pun mengalami patah kaki setelah terjatuh. Berdasar video tersebut, polisi langsung melakukan penelusuran ke lokasi kejadian hingga mengunjungi rumah korban untuk mencari keterangan. Menurut daripada pengakuan korban, memang ada sentuhan antara moge yang plat nomornya sampai sekarang diketahui dengan kendaraan R2FU yang dikendarakan oleh saudara Jan. Kami menghimbau kepada driver moge, kita selaku manusia, kalau memang sudah mengetahui, jangan sungkan, jangan ragu datang ke kami. Kita akan bersama-sama. Dari pihak korban pun tidak menuntut apapun. Pihak kepolisian mengimbau kepada pengendara motor gede yang terlibat dalam kejadian tersebut agar segera mendatangi Satlantas Polres Cianjur. Angga Riyadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat. Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro ditahan di Divisi Propam Polri. Ia ditahan akibat terjerat kasus dugaan setoran dari bandar narkoba. Kabid Humas Polda NTB, Kombes Muhammad Khalid membenarkan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra telah ditahan oleh Propam Mabes Polri untuk proses pemeriksaan. Sebelumnya Polda Nusa Tenggara Barat resmi menonaktifkan AKBP Didik Putra Kuncoro dari jabatan Kapolres Bima Kota terkait dugaan keterlibatan dalam kasus narkoba yang menjerat anak buahnya. Kuasa hukum mantan Kasat Reskrim Bima Kota Malaungi, tersangka kasus narkoba, menuding tindak pidana narkoba yang ia lakukan atas perintah atasannya Kapolres Bima Kota.
Kami menjalankan perintah atasan, yaitu Kapolres. Dan Kapolres tersebut adalah yang bernama Ajun Komisaris Besar Polisi Didi Putra Kuncoro SIK MSI. Kami, yaitu Maulangi, menjalankan perintah atasan murni karena dia ditekan, karena dia diperintah melakukan tindak pidana tersebut. Dan konon barang yang ada atau yang ditemukan di dalam ruangan rumah dinas dari Kasat Narkoba tersebut adalah merupakan titipan. Kabid Humas Polda NTB Kombes Muhammad Khalid bilang dari keterangan mantan Kasat Reserse Narkoba Bima Kota, Malaungi, yang bersangkutan mengaku rencananya akan mengedarkan narkoba di daerah Sumbawa. Mantan Kasat Reserse Narkoba Bima Kota pun diamankan di rumah dinasnya. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kepemilikan 486 gram narkotika jenis sabu dan positif menggunakan narkoba. Yang bersangkutan telah dipecat secara tidak hormat dan ditahan di Rutan Mapolda NTB. Melakukan interogasi kepada yang bersangkutan, dan yang bersangkutan mengakui bahwa terdapat barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat yaitu 488 gram yang berada di bawah penguasaan yang bersangkutan, Kasat Narkoba tersebut. Saat diamankan di rumah dinas yang bersangkutan di Polres Bima Kota Asrama. Kita ke sorotan lain, saudara. Polisi tengah memburu pelaku penembakan pilot dan kopilot Smart Air di Bandara Korowai Batu, Bovendigul, Papua. Kapolri memastikan identitas pelaku sudah dikantongi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya menangkap pelaku penembakan terhadap pilot dan kopilot pesawat Smart Air di Bandara Korowai Batu, Bovendigul, Papua. Kapolri menegaskan pelaku sudah teridentifikasi dan kini dalam pengejaran. Untuk melakukan pengejaran pendalaman karena identitasnya kita juga sudah memiliki gambaran, sehingga kemudian bagaimana menuntaskan, dan kita minta untuk supaya peristiwa-peristiwa yang terjadi beberapa hari ini TNI dan Polri bersinergi untuk mencegah jangan sampai terjadi peristiwa-peristiwa selanjutnya. Dan tentu Jenazah pilot Smart Air Egon Erawan dimakamkan keluarga di TPU Tanah Kusir 3 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis malam. Keluarga dan kerabat mengenang almarhum sebagai sosok yang berani dan berdedikasi untuk pekerjaannya karena menjadi pilot untuk daerah terpencil bukanlah pekerjaan mudah. Kematian almarhum Kapten Ergon dalam tugasnya sebagai bentuk dedikasinya untuk membantu akses transportasi warga di daerah pedalaman Papua. Jenazah kopilot korban penembakan KKB di Papua Selatan dimakamkan oleh keluarga di Pemakaman Umum Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Prosesi pemakaman diwarnai isak tangis haru keluarga dan kerabat yang ditinggalkan. Sebelumnya, keluarga sempat menyampaikan bahwa ini bukan kali pertama penugasan almarhum Baskoro Adi Anggoro di Papua. Informasi lainnya, saudara, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan penyegelan 3 gerai perhiasan mewah Tiffany & Co. oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Kanwil Jakarta karena adanya dugaan impor ilegal. Ia menegaskan bahwa seluruh pelaku usaha harus mematuhi peraturan yang berlaku. Dengan begitu,
pemerintah dapat memastikan barang yang ada di pasar dalam negeri bersih dari barang ilegal. Menurutnya, Direktorat Jenderal Bea Cukai sedang melakukan tugasnya demi menjaga tidak adanya barang ilegal yang beredar di dalam negeri. Pokoknya impor yang ilegal pasti akan ditutup dan disegel. Jadi semuanya harus main ke legal lagi. Nanti kalau orang bea cukai ngapain ditangkap? Sekarang nggak, dia menjalankan tugasnya supaya barang kita, pasar kita bersih dari barang-barang ilegal, supaya permainnya di sini fair di dalam negeri. Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea Cukai Jakarta menyegel toko perhiasan mewah Tiffany & Co. di 3 lokasi berbeda. Salah satunya di pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Penyegelan dilakukan menyusul adanya dugaan barang high value goods alias bernilai jual tinggi yang tidak dilengkapi dokumen pemberitahuan impor barang. Kepala Seksi Penindakan 2 Bea Cukai Kanwil Jakarta, Siswo Krisyanto mengatakan, razia digelar terhadap barang impor yang tidak dilengkapi surat pemberitahuan masuk ke Indonesia. Barang yang ada di store mereka, di outlet mereka. Untuk kemudian kami sandingkan dengan barang-barang yang memang sudah dilaporkan oleh mereka ketika mengajukan barang tersebut masuk ke Indonesia. Nah, setelah itu nanti kita akan kompilasi apakah barang tersebut memang sudah terdaftar di pemberitahuan impor barang atau tidak. Apabila belum terdaftar, nanti kami akan melakukan ranah-ranah untuk melakukan penertiban dan peningkatan kepatuhan atas perusahaan yang dimaksud. Kalau sanksinya kurang lebih yang bersangkutan harus membayar senilai barang yang ada di sini dikenakan denda 1.000% dari nilai barang, nilai kepabeanan maupun pajak dalam rangka. Jelang perayaan Tahun Baru Imlek, ratusan lampion merah dan aneka ornamen Imlek menghiasi trotoar Bundaran HI dalam gelaran Jakarta Light Festival. Informasinya usai jeda, saudara. Saudara, jelang perayaan Tahun Baru Imlek, kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta bersolek. Ratusan lampion merah dan aneka ornamen Imlek menghiasi trotoar Bundaran HI dalam gelaran Jakarta Light Festival. Berikut liputan jurnalis Kompas TV, Jihan Jufri dan juru kamera Adini Anissa. Jelang perayaan Chinese New Year 2026 di Bundaran HI ini digelar Festival Perayaan Imlek dengan mengusung tema Jakarta Light Festival. Seperti yang Anda bisa lihat, ada banyak sekali lampion yang sudah terpasang di sepanjang jalan Bundaran HI ini. Selain lampion-lampion, terlihat juga ada angpau-angpau memang sudah digantungkan di beberapa pohon yang ada di sini. Kalau saya lihat di sini juga pengunjungnya sudah ada banyak sekali yang memang jalan-jalan, ada juga yang mungkin mengisi waktu long weekend-nya mereka. Ada salah satu pasangan nih saya lihat nih ya. Halo, ini namanya dengan Bapak dan Ibu siapa? Koko dan Cici siapa? Ya, saya dengan ini nih. Oke, ini gimana nih kalau dilihat di sini? Ini kan lagi perayaan Chinese New Year, terus di sini banyak sekali lampion. Bagus sekali suasananya, view-nya juga dapet gitu ya. Tadi dari GI lihat barongsai, banyak. Ada barongsai, ada lampu-lampunya meriah. Ada nggak sih harapan-harapan tersendiri yang mungkin ingin diwujudkan di tahun ini? Harapannya negara kita lebih baik, lebih sukses, lebih maju lagi. Kan tahun kuda, ekonominya lebih bagus lagi gitu. Nah, itu dia saudara. Jadi buat kalian yang bingung-bingung mengisi waktu liburan long weekend, tepatnya di perayaan Imlek, bisa mungkin datang ke daerah Bundaran HI untuk mengisi waktu liburan Anda, karena memang sudah ada banyak sekali dekorasi yang disiapkan begitu ya, mulai dari lampion-lampion, pertunjukan seperti barongsai,
pertunjukan tari dan lain sebagainya mulai dari tanggal 12 kemarin hingga tanggal 17 Februari mendatang. Jihan Jufriyadini Anissa, Kompas TV, Jakarta. Tahun baru Imlek, warga Tionghoa di Surabaya menyerbu pasar ikan Pabean untuk berburu bandeng jumbo dan kepiting. Mereka percaya ikan bandeng dan kepiting akan membawa keberuntungan saat disantap bersama keluarga di Tahun baru Imlek. Pasar Pabean yang juga pasar ikan terbesar di Surabaya ini menjadi jujukan warga Tionghoa untuk berburu ikan bandeng jumbo setiap jelang perayaan Tahun baru Imlek. Bukan sembarang ikan bandeng yang menjadi favorit adalah yang berukuran besar. Bahkan satu ekor ikan bandeng bisa mencapai berat 1 hingga 2 kg. Selain ikan bandeng, kepiting juga menjadi incaran warga Tionghoa. Menurut kepercayaan mereka, bandeng dan kepiting ini jika disajikan atau disantap saat perayaan Imlek akan membawa keberuntungan di tahun-tahun mendatang. Ramainya pembeli membuat penjual ikan kewalahan. Jika di hari-hari biasa hanya menjual 1 ton ikan, namun saat mendekati Hari Raya Imlek, permintaan ikan meningkat tajam hingga 5 kali lipat atau sehari bisa laku sekitar 5 ton. Kalau Imlek, kepiting itu kalau hari biasa 80, kalau hari Imlek bisa 150, 160. Kalau bandeng? Bandeng itu kalau yang isi 4 kan 40, itu bisa 60, bisa 70 1 kilo. Yang lari itu cuma kepiting sama Imlek. Sama itu, sama bandeng, ya? bandeng besar. Kalau yang lain biasa. Buat makan bersama atau buat sembahyang? Mungkinan buat sembahyang. Gini biasanya sering beli apa di pasar ikan ini, Cek? Bandeng sama kepiting. Buat apa nanti? Buat apa nantinya, Cek? Buat asam manis sama digoreng. Makan sama keluarga? Sama keluarga gitu ya. Emang tradisinya seperti itu, Cek, ya kalau Imlek ya? Sementara itu ikan bandeng yang dijual di pasar ini berkisar 65 hingga 75 ribu rupiah per kilo. Sementara kepiting dihargai 100 ribu hingga 150 ribu rupiah per kilogram. Cilmi Ardiantovani, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Jelang Imlek, makanan, pernak-pernik hingga kelenteng bersiap menyambut. Kita lihat kemeriahan menyambut Imlek bersama Niputu Trisnanda dan juru kamera Junaidi Saputra di Glodok, Jakarta, serta Gesi Lutfia dan juru kamera Senot Puji di kelenteng Taikaksi di Semarang, Jawa Tengah. Kita ke Glodok terlebih dahulu. Putu, selamat pagi. Bagaimana kemeriahan di Glodok jelang Imlek pagi hari ini, Putu? Selamat pagi, Okta dan juga saudara. Bisa dilihat di belakang saya, apalagi di bagian atas begitu ya. Ini sudah banyak sekali ornamen berupa gantungan-gantungan ataupun juga lampion yang mulai diserbu oleh warga. Meskipun sebenarnya saya kepagian ya, Okta dan juga saudara. Jadi belum banyak yang kemudian buka begitu. Tapi kalau saya pantau dari pagi hari tadi, sudah ada beberapa yang kemudian memutuskan untuk datang ke Glodok dan juga mencari ornamen-ornamen Imlek untuk memeriahkan Imlek 2026. Nah, kita akan coba tanya dulu bagaimana kemudian omsetnya ataupun juga pendapatan yang paling dicari ini apa sebetulnya. Saya akan mengajak Anda berbincang dengan salah satu pedagang di pasar Glodok begitu ya. Selamat pagi, namanya siapa? Pagi, perkenalkan sama saya Ayu. Oke, Mbak Ayu, ini kan jualan ornamen Imlek. Dari kemarin yang paling banyak dicari itu apa? Yang paling banyak dicari itu biasanya lampion-lampion ya, mau yang ada lampu atau enggak, sama tempel-tempelan kuda sih. Iya. Nah, boleh kali ya sekalian dijelasin biar pada kegambar juga lampion-lampion ini jenisnya ada apa aja dan kira-kira harganya berapa sih, Mbak? Boleh sambil ditunjukin? Oh boleh. Kalau yang lampu kayak gini ya, dia tuh muternya menggunakan dinamo ya. Ini yang jumbonya 100 in. Kalau yang ini yang naga yang biasa. Kalau yang ini sekitaran harganya 2.500.000-an. Kalau yang jumbo, kalau yang biasa-biasa ini 1 jutaan. Oke. Yang naga biasa, fiber. Yang lampion-lampion kertas itu range-nya biasanya di berapa? Mulai dari 150 sih. Satu pasang untuk harga per pasangan. Oke. Terus kalau tempelan-tempelan biasanya yang paling dicari nih yang ornamen kuda. Yang kayak gimana tuh, Mbak? Boleh ditunjukin? Yang sio kuda-kuda itu yang kayak sepasang-sepasang gitu tuh. Iya, mau yang ada yang bantal, yang bulu atau yang kertas juga ada. Biasanya dicari yang pada cute-cute, yang kuda-kuda poni gitu, yang mirip-mirip kuda poni. Iya, iya. Biasanya kan ada bagi-bagi angpau juga. Nah, itu juga mulai diburu nggak nih sama para pembeli? Iya, angpau juga
yang sio-sio kuda, apalagi sekarang sio kuda ya banyak dicari yang sio kuda itu. Mau lihat dong Mbak yang kayak gimana Boleh. sih angpaunya? Yang ini. Ini kuda-kuda poni, iya, yang lucu-lucu kudanya. Ini biasanya harganya berapa aja nih kalau dijelasin? Kalau ini 10.000 3, 5.000 satu. Oh gitu. Isi 6 piece. Yang lucu-lucu ya, Iya. untuk diberikan ke anak-anak. Oke, nah kalau peningkatannya signifikan nggak sih Mbak untuk sebagai pedagang ya? Omsetnya naik? Tahun ini alhamdulillah sih ya naik lebih baik dari yang tahun kemarin, karena kan tahun kemarin itu tahun ular ya, itu kebanyakan pada bilang geli gitu. Kalau sekarang kan kuda, jadi alhamdulillah lebih baik. Alhamdulillah lebih baik. Oke, artinya memang secara ekonomi ini juga bagus begitu ya untuk pedagang, tapi kita juga mau lihat ini ada banyak ornamen-ornamen yang tentunya bisa memeriahkan Imlek di 2026. Makasih banyak Mbak Ayu, semoga lancar begitu ya sesuai dengan sionya, sio kuda api tahun ini juga membara begitu ya, banyak yang beli jualan-jualannya. Terima kasih. Nah saudara, tadi range ya kalau kita bicara soal lampion ini memang beragam, ada yang dibuat dari kain, ada yang kemudian dengan menggunakan dinamo, ada juga yang dengan menggunakan plastik begitu ya. Tentu saja ini harganya ini beragam dari mulai 100.000 sampai dengan harga 2 juta rupiah. Jadi kalau kira-kira masih ada ornamen yang kurang di rumah, Okta dan juga saudara boleh datang ke Glodok untuk kemudian jajan-jajan di sini. Kembali ke Anda Okta. Meriah dan membara Putu di Glodok. Sekarang kita ke Semarang, Jawa Tengah. Ada Gesi Lutfia dan juru kamera Senot Puji di Kelenteng Taikaksi. Gesi, selamat pagi. Apa saja persiapan di Kelenteng pagi hari ini, Gesi? Selamat pagi kepada juga saudara. Untuk di Kelenteng Taikaksi pada hari ini sendiri persiapan jelang Imlek terlihat dari lampion-lampion yang memang sudah terpasang begitu. Ornamen-ornamen khas tahun baru Cina ini memang sudah dipersiapkan, termasuk dengan patung atau lampion kuda api yang merupakan sio di tahun ini. Selain itu dari pagi tadi juga kami di sini melihat tidak hanya para jemaat begitu yang datang untuk sembahyang, namun juga beberapa wisatawan ini turut hadir untuk berfoto-foto. Tadi pagi memang masih sepi, Okta, namun menjelang siang ini beberapa dari wisatawan ini hadir begitu untuk menghabiskan long weekend di Semarang dan berfoto-foto di depan Kelenteng Taikaksi. Memang kelenteng ini merupakan salah satu kelenteng tertua yang ada di kota Semarang dan jaraknya ini tidak terlalu jauh dari pusat wisatawan berkumpul dari kota lama Semarang, tepatnya kelenteng ini berada di kawasan Pecinan, berdekatan dengan kota lama. Nah, ini yang merupakan penyebab begitu ya, tidak hanya jemaat yang datang untuk beribadah, namun juga wisatawan berburu foto di salah satu kelenteng tertua dan legendaris ini. Selain itu, persiapan sendiri menjelang atau menyambut tahun baru Imlek 2777 Wong-Sili ini di Kelenteng Taikaksi di kota Semarang ini sudah ada pembersihan begitu, khususnya pembersihan altar guna menyambut sembahyang puncak begitu ya, menyambut tahun baru. Selain itu, persiapan lainnya juga memang sudah berlangsung sejak awal Februari kemarin, di mana persiapan ini sudah dilakukan. Selain dekorasi, ada juga kemarin pembagian angpau kepada anggota Kelenteng Taikaksi yang lansia begitu ya, menyambut tahun baru, serta kemarin juga ada ibadah penutupan akhir tahun begitu. Dan saat ini fokusnya adalah untuk pembersihan menyambut tahun baru Imlek nanti, Okta. Sudah bersiap untuk perayaan Imlek di sana. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Gesi Lutfia dan juru kamera Senot Puji dari Semarang, Jawa Tengah. Dan sebelumnya ada Niputu Trisnanda dan juru kamera Junaidi Saputra dari kawasan Glodok, Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Nah, saudara, pertimbangan membeli mobil ternyata bukan hanya sekedar soal budget, tapi juga warna. Kenapa ya? Nanti kita bahas di segmen dialog usai jeda bersama Bremana Tenaya.
Saudara, pertimbangan membeli mobil ternyata bukan hanya sekedar soal budget, tapi juga warna. Perlu banyak pertimbangan hingga adanya kesepakatan, apalagi jika mobil dibeli untuk keluarga. Berikut liputan jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan juru kamera Gahniar Febrian di ajang IMS 2026. Di pameran otomotif sebesar IMS, orang datang untuk melihat kendaraan dengan teknologi terbaru. Pertimbangan mengenai tenaga mesin atau fitur canggih sudah biasa. Tapi yang justru berbeda adalah perdebatan mengenai pilihan warna kendaraan. Nah, bagi pasangan terlebih suami istri, pemilihan warna mobil ini bukan sekadar tampilan saja, tapi soal citra diri dan juga soal perhitungan masa depan. Apakah ingin tampil beda dan berani atau aman dan mudah dijual di masa depan? Ketika fitur dan spesifikasi sudah disepakati, pilihan warna justru menjadi titik yang paling sulit menemukan kata sepakat, termasuk bagi pasangan suami istri. Sebagian istri, warna adalah ekspresi diri, ingin tampil lebih segar, lebih personal, dan tak terlalu pasaran. Sementara bagi sebagian suami, warna dipertimbangkan lebih rasional, netral, mudah dirawat, dan memiliki nilai jual kembali yang lebih stabil. Seperti Jessica dan Stefanus, Jessica ingin sesuatu yang tak biasa. Ia mencari warna yang lebih unik. Sementara Stefanus memiliki pertimbangan berbeda. Baginya, warna netral seperti putih atau hitam lebih aman dan lebih mudah dijual kembali. Pertimbangan soal pilihan warna. Nah, ini kalian berdua gimana nih? Udah menentukan pilihan warna atau masih ada perdebatan? Masih perdebatan sih. Masih milih-milih ya, paling netral, putih, hitam, atau mungkin grey juga boleh. Kalau Kak Stefanus lebih milih yang netral. Kalau Kak Jessica? Netral, cuman mungkin kalau putih sama hitam agak bosen ya. Warna apa nih kalau di luar putih? Masih galau juga sih, pengennya warnanya yang antik, unik gitu. Mungkin kayak coklat atau pengen beda aja. Kalau kakak gimana pertimbangannya? Apa nih, kenapa milihnya hitam putih? Harga jual cenderung lebih stabil ya dibanding warna yang unik. Project Manager IIMS 2026, Rudi menyebut preferensi warna memang tak bisa digeneralisasi. Setiap brand memiliki strategi dan segmentasi pasar yang berbeda, termasuk dalam menentukan pilihan warna yang ditawarkan. Untuk segmentasi korporasi atau kendaraan harian, warna netral masih menjadi pilihan utama karena dianggap lebih aman dan mudah dirawat. Namun untuk segmentasi hobi, sport, hingga off-road, warna-warna cerah dan kontras justru menjadi daya tarik tersendiri. Di IIMS 2026, sejumlah brand menampilkan warna-warna yang lebih berani dan ekspresif, terutama untuk menjangkau konsumen muda dan pecinta otomotif dengan karakter kuat. Ini luar biasa, pertanyaan menarik dan perdebatan yang seru kali ya, karena mobil akan selalu di garasi. Jadi harus nyaman kedua belah pihak nih, suami dan istri. Kalau kami mengamati tiap tahun memang soal warna ini memang biasanya ada tren-tren tertentu begitu. Contoh ketika masuk tahun milenium, tahun 2000-an ke atas itu memang biasanya ada tren-tren warna tertentu. Tapi lebih spesifik lagi di brand-brand memang mereka sangat concern soal ini, sepengetahuan saya. Contohnya kita di hall sekarang, kalau bisa dilihat itu ada beberapa brand yang warnanya memang terlihat berbeda. Di IIMS 2026, warna netral tetap ramai peminat, namun warna-warna cerah dan unik mulai mencuri perhatian. Preferensi warna tetap bersifat dinamis. Sejumlah segmentasi kendaraan, terutama model sport dan kendaraan bernuansa gaya hidup, warna-warna yang lebih ekspresif yang lebih dipilih. Sementara kendaraan harian atau korporasi tentu dominan berwarna netral. Pada akhirnya, memilih warna mobil bukan sekadar selera, tapi juga strategi. Apakah ingin berani beda dan mencolok, atau pilih main aman demi investasi jangka panjang? Kalau Anda, gimana? Asri Gunawan, Gahniar Febrian, Kompas TV, Jakarta. Membeli mobil perlu banyak pertimbangan. Selain budget, soal warna ternyata juga perlu dipikirkan. Kenapa? Nah, kita bahas bersama dengan pakar otomotif Anjar Laksana. Selamat pagi, Mas Anjar. Selamat pagi, Mas. Mas, benar nggak sih kalau harga mobil tuh dipengaruhi sama warnanya, terutama nih mobil bekas? Dan kalaupun memang berpengaruh, ini selisihnya berapa besar sih, Mas?
Oke, jadi secara umum memang warna ada pengaruhnya, tapi tidak signifikan. Kalau kita bicara resale value atau nilai jual kembali, biasanya untuk mobil bekas itu yang paling concern adalah pertama brand, karena pasti pabrikan Jepang dan pabrikan Cina punya depresiasi yang berbeda. Biasanya kalau Jepang lebih bagus karena marketnya di sini udah stabil, udah terbentuk. Nah, sementara itu beberapa pilihan lain kayak warna itu memang ada ngaruhnya, tapi ya mungkin kecil ya, walaupun ada. Misalnya contoh kayak kemarin ada beberapa MPV second tahun 2022 CVT dengan kilometer di bawah 50.000, sama-sama 50.000, ada 3 pilihan. Untuk warna netral seperti warna hitam dan silver itu dijual 235 jutaan ya. Sedangkan untuk warna-warna merah, MPV yang sama, mereknya sama, produknya sama, warnanya merah, dijual malah 225. Jadi mungkin ada gap sebesar 5-10 juta. Jadi itu jadi gambaran bahwa ya pasti ada perbedaan harga kalau kita bisa jual kembali. Jadi kalau sebelum kita beli mobil, memang harus diperhatikan apakah itu mobil untuk long lasting, untuk jangka waktu yang lama, atau hanya memang untuk misal 5 tahun kita akan jual kembali. Nah, warna itu pasti akan jadi pilihan ya sebelum membeli. Jadi tapi kalau bicara soal warna Mas, biasanya yang punya resale value lebih tinggi itu warna seperti silver, hitam, atau putih, atau seperti apa sih Mas? Oke, bicara resale value untuk warna, sebenarnya warna kan kita kategorikan ada 2 ya kalau di dalam mobil. Warna yang netral seperti hitam, putih, silver, abu-abu, itu disebut sebagai warna netral. Selain itu disebut warna kromatik. Warna kromatik itu merah, jingga, ungu, hijau, biru, dan seterusnya. Nah, kalau misal untuk pasar mobil bekas, ya paling banyak pasti ya warna netral ya, warna hitam. Apalagi beberapa pabrikan kayak misal T-Brand yang sudah di Indonesia sudah lama, mereka punya market share 31%, jualannya 275.000 unit setahun, dan mereka merilis data bahwa 30% dari itu, berarti 75.000 unit itu adalah warna hitam. Jadi pasti ketika di pasar mobil bekas pun warna hitam lebih dominan, lebih membanjiri pasar dibandingkan warna-warna lainnya. Nah, misal untuk warna-warna yang fresh, yang berani, yang kayak seperti tadi dibilang juga ekspresif, memang ada bertahan, tapi itu biasanya segmen city car. Nah, untuk segmen city car itu biasanya kan dihuni oleh kaula-kaula muda, masyarakat urban yang pengen menjadi identitas atau bagian dari gaya hidup, bisa diajak nongkrong, bisa jadi mobilitas, bagian dari ekspresi jiwa juga. Makanya misal kayak city car Brio itu misal warnanya green lime, terus warnanya merah, itu lebih tetap disukai walaupun bekasnya juga warnanya anti mainstream, tapi untuk segmen tertentu ini harganya masih bertahan seperti itu. Nah, kalau misalnya merah atau kuning yang biasa gitu ya, mungkin masih banyak yang mau. Tapi kalau ternyata itu warnanya terlalu sangat-sangat unik gitu Mas. Misalnya pinknya pink terang banget, atau hijau stabilo gitu, atau oranye oranye seperti apa gitu ya, bener-bener kayak kon di pinggir jalan. Itu gimana cara ataupun gimana resale value-nya? Apakah kemudian lebih susah untuk dijual kembali Mas? Ya, kalau bicara resale value itu yang warna-warna yang aneh itu biasanya untuk mobil keluarga baik SUV, baik MPV maupun apapun itu, van, biasanya lebih cenderung memilih warna-warna yang netral. Nah, kalau misal untuk warna-warna seperti itu yang agak-agak cerah, biasanya pink, memang pabrikan China itu sekarang memang inovasinya di permainan warna ya untuk menggoda konsumen di segmen-segmen yang muda itu. Tapi kalau bicara mobil keluarga pasti arahnya ke warna yang netral. Kalau bicara lifestyle, gaya hidup, itu biasanya warna-warna yang ekspresif, yang kromatik. Jadi pasti ada segmen tertentu, itu tidak bisa digeneralisir gitu. Warna tertentu memang misal harganya akan turun, tidak seperti itu. Jadi kembali lagi sama segmennya, sama pembelinya. Nah, tapi Mas Anjar pernah nggak sih nemu case-case misalnya orang udah beli warna yang sangat unik, kemudian dia menyesal karena kok ngejualnya lebih susah ya, karena yang minat sedikit gitu. Pernah nggak sih Mas nemu case seperti itu? Ya, pernah. Teman saya juga yang suka otomotif, dia bilang beli MPV warnanya merah gitu kan, pengen anti mainstream. Padahal ya kalau bicara mobil keluarga itu kan pasti bicara lagi nanti ya sesuai culture orang Indonesia kan, sebelum beli mobil akan direncanakan jual kembali gimana ya. Nah, warna merah itu tadi akhirnya ketika dia juga mau menjualnya karena mungkin butuh uang, jadi drop banget. Misal harga pasarannya adalah untuk model yang sama gitu tahun 2017 waktu itu 190 jutaan. Karena dia terdesak
jadi drop ke 175 ditawarkan. Nah, itu mungkin ada beberapa orang-orang yang dalam tanda khusus yang menyesal ya membeli karena mungkin keputusan emosional sesaat. Memang ya bagian dari marketing sih, warna itu kan pasti yang disentuh adalah sisi emosional ketika sebelum kita membeli kendaraan. Seperti itu. Pasti kita rasa menyesal sih kalau ada warna yang berbeda. Khususnya untuk jenis-jenis mobil keluarga. Beda lagi untuk hobi ya. Tergantung pokoknya tujuannya apa dan juga nih dia mau pakai city car atau keluarga gitu ya. Nah, kemudian kalau tadi kita bicara soal resale. Nah, ketika kita membeli nih Mas, ketika kita mau membeli sebuah mobil yang warnanya terlalu unik gitu kan, itu biasanya memang sudah tersedia atau biasanya kita harus inden Mas? Karena kan permintaannya biasanya dikit tuh. Ya kalau secara umum pabrikan itu biasanya lebih memusatkan warna-warna populer dulu. Jadi kan kita sebelum beli mobil pasti kita inden dulu kan di dealer, dari dealer datanya masuk nanti ke pabrik. Nah pabrik itu biasanya mengutamakan warna-warna netral karena memang lebih populer, lebih banyak. Dan tidak setiap minggu itu warna-warna tertentu ada. Memang itu tergantung lagi sama dealernya, tergantung lagi sama strategi marketing masing-masing APM atau pabrikan otomotif. Nah kalau misal warna-warna tertentu memang kadang indennya lebih lama gitu kan, atau memang sudah ada, memang stoknya tapi sedikit, tapi ready stock memang ada. Jadi itu kembali lagi ngelihat pasarnya sih. Kalau misal di Indonesia sih kebanyakan negara-negara tropis seperti ini memang lebih banyak warna-warna netral. Terus yang unik lagi, apakah warna khusus itu memang ada? Kalau kita tidak bermaksud mendiskreditkan wilayah tertentu ya, misal kayak kita ke jalan ke Manado gitu di Sulawesi Utara, di sana jalan-jalan di sana justru lebih banyak warna merah dominan. Itu banyak sekali mobil di sana. Mungkin, nah ketika saya tanya kepada kepala bagian penjualan di daerah timur yang khusus membawahi beberapa banyak dealer di sana, ternyata memang ada bagian dari culture di sana itu ternyata ada namanya baju adat, saya lupa namanya, warnanya merah dan itu di sana ternyata berpengaruh terhadap pembelian mobil. Warna merah itu melambangkan keberanian, melambangkan menyala, membara, semangat. Jadi masyarakat di sana cenderung memilih mobil warna yang merah. Apapun itu jenisnya, mau jadi hatchback, sedan, SUV, MPV, semuanya rata-rata banyak warna merah. Itu memang kasus tertentu ya. Jadi mungkin pasar mobil bekas di sana pun pasti akan berbeda dibandingkan misalnya di daerah Jabodetabek gitu. Harganya mungkin yang lebih stabil, lebih banyak karena peminatnya banyak di Manado di sana mungkin warna merah jadi apa ya, yang jadi pilihan utama gitu bagi masyarakat. Oke, jadi cultural ini juga berpengaruh ya terhadap pemilihan warna mobil. Kemudian Mas, kalau bicara soal tren warna gitu ya, apakah memang kita punya pola gitu dari tahun ke tahun ini misalnya lebih tren warna apa, atau misalnya ngikutinnya lebih ke mereknya, jadi mereknya punya warna signature atau seperti apa sih kalau kita lihat tren warna mobil dari tahun ke tahun Mas? Ya, baik. Kalau warna mobil dari tren tahun ke tahun pasti berubah ya. Kalau kita kayak flashback kilas balik ke tahun 90-an, dulu MPV itu kayak ya sebut saja mereknya kan Kijang gitu kan. Warna biru, warna hijau, warna merah marun itu kan jadi lazim kan. Tapi setelah beberapa tahun, 10 tahun kemudian warna itu sudah mulai ditinggalkan kan untuk mobil-mobil keluar. Iya, lebih warna netral. Terus kemudian ada juga perubahan tren. Kalau zaman dulu warna putih itu identik dengan taksi, identik dengan gampang kotor, gampang pudar warnanya, karena memang zaman dahulu teknologinya berbeda dengan sekarang. Warna putih sekarang menjadi warna yang banyak digemari oleh masyarakat karena memang teknologi misal kayak anti UV, anti ultraviolet sudah bisa diterapkan di dalam mobil. Jadi ketika warna putih diterapkan, dicat, warnanya lebih bertahan dibandingkan mungkin mobil-mobil yang keluaran tahun 90-an atau tahun 2000-an. Nah, untuk hero color atau warna tertentu yang dimiliki pabrikan pasti ada ya. Ambil contoh kayak Mazda punya Soul Red yang warnanya merah menyala bagus gitu kan. Di daerah kita tropis itu mataharinya kan langsung direct. Jadi ketika kena sinar matahari itu warnanya menyala indah gitu. Cuman warna-warna seperti itu punya sebenarnya ada problemnya adalah ketika kita perbaikan, pasti untuk bengkel-bengkel biasa itu agak susah ya. Karena ada beberapa layer, beberapa lapis ketika mobil itu diproduksi menggunakan cat-cat khusus tertentu dengan kode-kodenya, kode-kode cat yang rumit, yang tidak dijumpai di pasaran. Itu mungkin salah satu tantangannya. Jadi kalau misal punya warna-warna tertentu, harus ke bengkel resmi. Terus ada beberapa juga hero color yang dari, misal contoh yang ada di Indonesia saja lah, kayak Mitsubishi punya Quartz White Pearl yang warna putih. Kalau misal sama-sama modelnya baru 2026
nicknya sama, biasanya ada extra cost tuh kalau misalnya kita beli warna putih itu bisa 3-5 juta dibandingkan warna-warna reguler atau warna hitam atau warna yang kayaknya seperti itu. Oke, selain resale value juga untuk perawatannya dipikirkan lagi ke depannya kira-kira bakal sulit nggak ya gitu ya. Oke, kita juga berharap juga masyarakat bisa lebih bijak tujuannya apa dulu gitu ya Mas ya. Kalau buat jangka panjang oke lah warna-warna unik boleh, tapi kalau untuk misalnya 5 tahun atau 3 tahun ke depan dijual ya lebih baik warna-warna netral gitu ya Mas ya. Netral. Iya, baik. Terima kasih Mas Anjar Leksana sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi Mas. Saudara, jangan beranjak, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Sesaat lagi yaitu sinkhole di Desa Pondok Balek, Aceh Tengah terus meluas untuk mengurangi luas longsoran. Kementerian PU menutup aliran limbah masyarakat dan mengalihkan arus lalu lintas warga. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Sinkhole di Desa Pondok Balek, Aceh Tengah terus meluas. Untuk mengurangi luas longsoran, Kementerian PU menutup aliran limbah masyarakat dan mengalihkan arus lalu lintas warga. Lubang raksasa di Desa Pondok Balek Ketol, Aceh Tengah kian meluas lantaran longsor yang terus bergerak aktif. Gambar udara menunjukkan detik-detik longsoran terus terjadi di lubang. Saat ini luas lubang raksasa mencapai 3 hektar dan mengancam permukiman serta lahan pertanian. Kajian di lapangan menemukan longsoran sepanjang 1 meter terjadi setiap hari. Untuk mengurangi luasan longsoran, Kementerian Pekerjaan Umum sementara menutup aliran air dari limbah masyarakat. Kita masih survei geolistrik dan geoteknik. Itu adalah survei yang untuk menentukan jenis apa penanganan permanen di sini, sehingga hasil yang kita tentukan nanti betul-betul tepat dengan kondisi tanah sekitar ini. Selanjutnya langkah pertama sekali sebenarnya kami sudah melakukan pemutusan air limbah masyarakat, karena air itulah satu-satunya penyebab yang setiap hari tanah makin bergerak. Pihak Utama Karya yang turut menangani longsoran akan melakukan detour atau pengalihan jalan sekitar longsoran untuk lalu lintas warga. Perharinya sekitar 1 meter, jadi mendekati detour yang sudah kita buat. Jadi nanti yang kita lakukan yang pertama, kita hentikan dulu aliran airnya yang ada. Terus yang kedua, kita siapkan opsi detour nanti jika untuk kegiatan libur lebaran sama menjelang bulan puasa. Kita siapkan opsi dulu untuk jalan akses sehingga fungsional warga dan logistik terganggu. Saat ini tim penanganan masih melakukan kajian untuk mendapatkan penyebab pasti pergerakan tanah. Kajian itu diharap selesai dilakukan akhir bulan ini agar mendapat solusi permanen penanganan longsoran lubang raksasa. Tim Liputan Kompas TV. Di lokasi sekitar lubang raksasa di Aceh Tengah ada jurnalis Kompas TV Mustajab yang akan melaporkan kondisi terkini di sana. Pagi Mustajab, lubang raksasa yang terus meluas. Informasi yang kami dapat di sekitar lokasi ini juga ada hunian sementara korban banjir yang terjadi pada November lalu. Lalu apa solusinya bagi mereka untuk antisipasi dampak lubang raksasa yang terus meluas ini? Ya, betul sekali. Memang hampir setiap hari ini guguran longsoran di pergerakan tanah aktif yang membentuk lubang raksasa di Pondok Balek, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah ini terus bergerak aktif. Apalagi ini sangat labil, ditambah dengan pergerakan air dari aliran buangan warga di sekitar lokasi, di pemukiman sekitar sini, dan juga aliran permukaan air bawah dari truk pesangan. Dan malam juga informasinya hujan cukup deras di lokasi, dan ini juga semakin mengikis longsoran di lubang raksasa ini. Informasi pagi ini dari warga yang ada di sekitar hujan yang juga terjadi malam ini
longsoran juga semakin bertambah hingga 5 meter. Dan memang ancaman ini membuat warga yang pemukiman terdekat dengan lokasi ini sekitar 600 meter ke sebelah timur dari lokasi lubang raksasa ini. Ini memang menjadi kekhawatiran tersendiri kepada masyarakat. Apalagi di sekitar sini ada sekitar 30 atau 40 hektar lahan kebun warga yang juga terancam dari guguran longsoran yang semakin aktif setiap hari. Bahkan diperkirakan sehari bisa 1 hingga 2 meter longsoran yang terjadi karena aktif, karena cuaca, dan juga karena aliran air. Salah satu penyebab longsoran ini terus bertambah itu adalah aliran air yang masuk ke area lubang. Dan ini pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum sudah mengatakan bahwa akan menutup aliran air atau pergerakan air yang menuju ke lubang raksasa. Karena lubang ini tersusun dari tanah vulkanis yang sangat cepat turun apabila terjadi longsoran. Nah, di wilayah ini juga sekitar 2 atau 3 kilometer dari posisi lubang raksasa ini memang dibangun hunian sementara untuk warga yang terdampak banjir dan longsor pada November lalu. Tetapi pemukiman warga yang berada sekitar 600 meter dari lokasi ini juga menjadi perhatian serius juga, menjadi kekhawatiran juga dari warga. Apalagi ada 3 rumah yang juga bisa berdekatan langsung dengan lubang raksasa ini, ada sekitar 300 meter, ada 3 rumah yang terpantau di sini. Ini juga mereka bisa saja menjadi was-was karena pergerakan tanah ini terus meluas setiap harinya. Dan di sini juga terus dipantau oleh masyarakat di sekitar kawasan Kampung Pondok Balik maupun petugas dari Hutama Karya maupun Kementerian PU yang mengawasi setiap hari pergerakan atau longsoran tanah di lubang raksasa ini. Oke, terus bergerak aktif bahkan tadi bertambahnya hingga sampai 5 meter. Lantas Mustajab, kapan kajian dari otoritas setempat ini bisa diterapkan untuk jadi solusi mencegah meluasnya lubang? Karena ini informasinya luasnya terus bertambah 1 meter setiap harinya. Iya, betul. Jadi kajian maupun hipotesa awal yang sudah dibuat oleh Kementerian Pekerjaan Umum itu bersama dengan Hutama Karya. Sementara kan mereka terus melakukan kajian ini, kira-kira final untuk menutup secara permanen atau mencegah terjadinya longsoran yang setiap hari ini. Jadi sementara yang dilakukan, mereka mengatakan bahwa hingga akhir Februari atau awal Maret nanti, mudah-mudahan sudah ada final kajian apa yang dilakukan dan menemukan apa sebetulnya penyebab permanen yang menyebabkan longsoran tanah ini terus terjadi setiap hari. Walaupun dari kajian awal tadi bahwa ada air bawah permukaan maupun aliran air dari pemukiman warga yang menuju ke lubang raksasa ini yang menjadi penyebab utama labilnya tanah vulkanis di lokasi lubang ini. Jadi waktunya kita masih menunggu kira-kira 3 atau apa yang menjadi solusi permanen untuk mengatasi pergerakan lubang raksasa ini, Okta. Tentu solusi maupun juga langkah berikutnya kita tunggu, terutama ini demi keselamatan masyarakat yang berada di sekitar lubang raksasa tersebut. Terima kasih jurnalis Kompas TV Mustajab melaporkan dari Aceh Tengah. Saudara, Ikatan Alumni Universitas Diponegoro atau IKA Undip menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat penyintas bencana banjir bandang dan tanah longsor di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Jumat siang. Dengan menempuh jalur yang sulit, IKA Undip menyalurkan bantuan langsung sebagai bentuk kepedulian antar sesama. Beginilah perjuangan Ikatan Alumni Universitas Diponegoro atau IKA Undip menuju Desa Aik Maranti di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, guna menyalurkan bantuan kemanusiaan terhadap korban banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada 25 November 2025 lalu. Desa yang sempat terisolir ini ditembus demi menyalurkan bantuan kemanusiaan sebagai komitmen IKA Undip terhadap penyintas bencana. Penyaluran donasi yang merupakan bentuk dukungan kemanusiaan dari alumni Undip di seluruh Indonesia dilakukan guna meringankan beban penyintas bencana. Di Desa Aik Maranti, bantuan yang disalurkan berupa bantuan kebutuhan logistik,
kebutuhan dapur, dan kebutuhan pendidikan berupa alat tulis dan buku sekolah bagi anak-anak penyintas bencana. Bantuan serupa juga disalurkan bagi penyintas bencana di Desa Rampah dan Bunandolo, Kecamatan Sitahuis, yang direspon baik oleh warganya. Sekretaris Jenderal IKA Undip, Mangara Pardede, menyebut penyaluran bantuan ke wilayah Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan, Sumatera Utara ini merupakan bantuan kemanusiaan tahap kedua, yang sebelumnya penyaluran bantuan dilakukan di Provinsi Aceh. Badan Tanggap Darurat yang ada di dalam alumni Undip melakukan kegiatan pengumpulan dana. Nah, kemudian dana yang terkumpul ini sudah kita lakukan, ini tahap kedua. Tahap pertama kita lakukan di Aceh Tamiang, kemudian di Padang, dan di Tapanuli Selatan. Kemudian ini adalah tahap kedua yang kita lakukan secara bersamaan juga di 3 provinsi. Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Aceh di Sitamiang dengan Tebar Benih, kemudian di sini tahap kedua kita ambil ke Tapanuli Tengah karena Tapanuli Selatan sudah. Jadi ini adalah bentuk bahwa seluruh alumni Undip yang sekarang ini 600.000 lebih turut merasakan perasaan saudara-saudara kita yang terdampak. Bantuan kemanusiaan ini turut direspon penyintas bencana yang merasa terbantu atas hadirnya IKA Undip di tengah para penyintas bencana. Kami merasa senang sekali lah. Kami merasa senang sekali karena dapat bantuan dikasih kami. Jadi semoga kalau kami pikir dapat kesehatan selalu dan juga biar bisa bertambah rezeki dan juga yang mengasih. Dan juga kalau yang mengasih itu kami bilang terima kasih sebanyak-banyaknya. Desa Sitahuis dan Desa Bunandolo merupakan desa terdampak musibah tanah longsor yang aksesnya sempat terputus. Hadirnya IKA Undip dapat meringankan beban penyintas bencana di desa ini. Kami atas nama pemerintah Desa Rampah, juga pemerintah Desa Bunandolo, juga atas nama masyarakat Desa Rampah, atas nama masyarakat Bunandolo, mengucapkan terima kasih kepada Ikatan Alumni Undip atas bantuan berupa logistik kepada desa kami. Tentu kami sangat terbantu, masyarakat sangat terbantu dengan bantuan ini. Kedepan, program tim bencana IKA Undip ini juga berkomitmen akan hadir dan terus meringankan beban para penyintas bencana. Khairul Bazar, Kompas TV, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Jelang bulan suci Ramadan, masyarakat mulai melakukan tradisi nyadran, yakni berziarah ke makam keluarga. Kami hadirkan laporan langsungnya untuk Anda usai jeda di Sapa Indonesia Pagi. Jelang Ramadan, TPU Karet Bifak mulai ramai didatangi peziarah. Peziarah mulai berdatangan sejak pagi di TPU Karet Bifak, Jakarta. Peziarah berdoa dan menabur bunga di makam keluarga. Sementara itu, area parkir juga sudah nampak dipenuhi oleh kendaraan para peziarah. Jelang bulan suci Ramadan, warga Kota Bandung juga mulai melakukan tradisi nyadran, yakni berziarah ke makam keluarga sekaligus untuk memanjatkan doa. Di TPU Sirnaraga Kota Bandung, sejak pagi hari, pedagang bunga sudah terlihat di sepanjang jalan menuju TPU. Para pedagang menyiapkan kebutuhan ziarah seperti kembang berbentuk kelopak ataupun utuh untuk para peziarah. Dan kita akan pantau suasana ziarah makam jelang Ramadan di 2 lokasi, saudara, di TPU Karet Bifak Jakarta bersama jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juru kamera Jamsari, serta di TPU Sirnaraga Bandung, Jawa Barat bersama jurnalis Kompas TV Vida Alatas dan juru kamera Reza Pratama. Kita ke Jakarta terlebih dahulu. Carla, ini pagi-pagi apakah sudah banyak peziarah yang datang ke TPU Karet Bifak?
Ya, selamat pagi Bremana dan juga saudara. Dari pantauan kami memang sejak tadi pagi sekitar pukul 7 pagi ini sudah mulai ramai para peziarah yang datang ke TPU Karet Bifak untuk kemudian berziarah mendoakan para leluhurnya yang dimakamkan di area TPU Karet Bifak, di mana berdasarkan informasi dari pengelola TPU Karet Bifak memang untuk jumlah peziarah yang melakukan peziarahan jelang bulan suci Ramadan ini telah bertambah sejak hari Jumat kemarin, di mana pada hari Kamis jumlah pengunjung ini masih tercatat sebanyak 667 peziarah. Namun pada hari Jumat kemarin, Bremana dan juga saudara, jumlah peziarah ini melonjak hampir 2 kali lipatnya menjadi 1.339 peziarah. Dan diprediksi Bremana dan juga saudara untuk jumlah peziarah ini puncaknya akan terjadi pada hari ini dan juga pada esok hari, di mana tadi kami sempat bertanya kepada beberapa peziarah yang hadir, ternyata tidak hanya dari Jakarta, namun peziarah ini juga berdatangan dari area-area penopang Jakarta seperti Depok lalu Tangerang, bahkan juga ada yang berasal dari Sidoarjo, Jawa. Dan ini mereka mulai hadir sejak pukul 7 pagi untuk kemudian mendoakan para leluhurnya, juga menabur bunga di sekitar makam sebelum memasuki bulan suci Ramadan, Bremana dan juga saudara. Lalu kemudian untuk area parkir pada hari ini memang terlihat sudah mulai penuh area parkir yang berada di dalam TPU Karet Bifak. Namun untuk para peziarah yang tidak mendapat titik parkir ataupun tidak lagi mendapati tempat parkir di area TPU Karet Bifak, ini dapat memarkirkan kendaraannya di depan TPU Karet Bifak karena memang sudah disediakan oleh pihak pengelola untuk dipakai atau digunakan peziarah yang hadir pada hari ini, Bremana. Di Jakarta sudah ramai dengan peziarah. Bagaimana dengan di Bandung? Kita akan bergabung bersama dengan juru kamera Reza Pratama dan juga jurnalis Kompas TV Vida Alatas di TPU Sirna Raga. Bagaimana di sana, Vida? Apakah juga ada peningkatan jumlah peziarah? Ya, Bremana, informasi memang kalau di TPU Sirna Raga sendiri ini sudah mulai banyak warga yang mulai melakukan tradisi nyadran sejak hari kemarin. Dan memang kalau di sini, Bremana dan juga saudara, puncaknya biasanya ini di siang hari mulai dari jam 10 hingga jam 1 siang dan juga nanti berakhir di sore hari. Kalau pagi ini memang masih relatif tidak seramai siang hari. Tapi sejak pukul 7 tadi, Bremana dan juga saudara, kami pantau ini sudah mulai berdatangan para warga dan banyak juga warga yang berasal dari luar kota begitu ya, yang memang keluarganya sebelumnya ini bertinggal atau berdomisili di Bandung, yang hari ini juga menyempatkan diri untuk datang dan juga melakukan nyadran atau ziarah pemakaman ke keluarga mereka. Dan tadi beberapa warga yang sebelum masuk ke area pemakaman ini mereka menyempatkan diri terlebih dahulu untuk membeli sejumlah bunga yang memang dijajakan di sepanjang trotoar di Jalan Pajajaran atau di area sebelum masuk ke TPU begitu ya, Bremana dan juga saudara. Dan memang momen ini, Bremana, ini tidak hanya dijadikan momen untuk mendoakan begitu ya atau berziarah, tetapi ini juga sekaligus melakukan bersih-bersih makam bersama keluarga dan juga menghias makam dengan sejumlah bunga. Itulah mengapa memang banyak sekali warga yang sebelum datang ke pemakaman mereka menyempatkan diri untuk membeli sejumlah bunga, baik itu yang berbentuk utuh ataupun yang berbentuk kelopak. Dan nanti ini biasanya semakin siang akan semakin ramai, Bremana. Baik, semakin siang semakin ramai di TPU Sirna Raga Bandung. Terima kasih jurnalis Kompas TV Vida Alatas dan juga juru kamera Reza Pratama dari Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya ada Claudia Carla dan juru kamera Jamsari dari TPU Karet Bifak Jakarta. Selamat bertugas kembali. Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali usai jeda, saudara. Tetap bersama kami. Saudara, kebakaran hebat melanda sebuah bangunan 2 lantai yang digunakan sebagai hotel pekerja di Budakezi dekat Budapest, Hungaria. 3 orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam insiden ini. Kebakaran terjadi pada Jumat dini hari di Budakezi, 8 km dari Budapest, Hungaria. Api menghanguskan bangunan 2 lantai yang difungsikan hunian pekerja sebelum akhirnya berhasil dipadamkan. 27 orang berhasil diselamatkan, sementara 3 orang ditemukan tewas di bawah reruntuhan atap.
Sebagian korban luka dilarikan ke sejumlah rumah sakit untuk perawatan intensif. Informasi tadi sekaligus menutup Sapa Indonesia Pagi hari ini, saudara. Saya Bremana Tenaya. Dan saya Putri Oktaviani, terima kasih. Sampai jumpa.